Selama lu nikah sama Atta, ada nggak kebiasaan-kebiasaan jelek Atta yang wah ini yang maksudnya? Wah, ada. Ajari lisanmu untuk berkata baik. Jangan sakiti orang lain dengan lisanmu. Semakin banyak orang lain yang kau sakiti, maka semakin sulit hidupmu. Mampus lo, di blacklist dari stasiun TV kan lo. Nah, apa kata gue bang? Makanya jadi orang jangan belagu gitu. Jadi gembel lagi lo bentar lagi. Udah nggak terkenal lagi lo, mau buat drama apa lagi lo? Monyet, gedek banget gue sama orang ini. Makanya kalau apa-apa itu dipikir, biar penyesalan itu nggak datang di akhir gitu. Datang di awal, ngerti kan maksud gue? Ketika Atta Halilintar dikabarkan sedang tabuh genderang perang dingin dengan keluarga Haji Faisal, tak pelak sang istri Aurel Hermansyah pun ikut terseret. Terlalu apa-apa di story. Makanya jangan suka ngomong-ngomong gitu netizen. Assalamualaikum utiku sayang. Ini Haji 1 bulan. Mau minum kunyit campur madu dulu ya, biar kuat hadapi kenyataan. Ya, semangat utiku ya. Pokoknya apapun yang mereka bilang, apapun itu diam aja ya. Goyang-goyang TikTok saja. Selama lu nikah sama Atta, ada nggak kebiasaan-kebiasaan jelek Atta yang wah ini yang maksudnya? Wah, ada Nah, banget. apa? Dia jarang mandi. Jarang mandi? Iya, bener-bener sampai harus diseret dulu baru mandi. Ajari lisanmu untuk berkata baik. Jangan sakiti orang lain dengan lisanmu. Semakin banyak orang lain yang kau sakiti, maka semakin sulit hidupmu. Apapun yang keluar dari mulutmu akan kembali padamu. Perbaiki lisanmu, maka hidupmu akan menjadi baik. Mampus lo, di blacklist dari stasiun TV kan lo. Nah, apa kata gue bang? Makanya jadi orang jangan belagu gitu. Jadi gembel lagi lo bentar lagi. Udah nggak terkenal lagi lo, mau buat drama apa lagi lo? Monyet, gedek banget gue sama orang ini. Makanya kalau apa-apa itu dipikir, biar penyesalan itu nggak datang di akhir gitu. Datang di awal, ngerti kan maksud gue? Makanya kalau mau nyindir, pastiin dulu yang disindir siapa gitu. Lawan kita yang sindir siapa gitu. Ini rata-rata orang gak ada pemikiran gitu. Udah nyindir ontinya, udah nyindir anak apa keponakannya ontinya, ngungkit masalah Vanessa Angel pula. Nah, gimana? Otak lu di mana, bang? Lu mikir cok, nying. Syukurin lo di blacklist dari stasiun TV selama-lamanya. Nggak ada nama-nama lu lagi di entertainment. Walaupun lu mau terkenal apa dulu, kalau lu udah nggak dihargain lagi, udah gitu. Makanya ngehargain orang itu penting cok. Buat semuanya, bukan hanya cuma dia aja. Kalau kita mau nyindir, lihat-lihat dulu lawan sindir kita siapa gitu. Jadinya kita nggak kalah gitu. Oke, stop sampai sini lu. Atau tujuannya apa atau gimana, tapi aku yakin mereka makanya didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja. Kita hidup di negara yang sosial medianya sudah seluas ini, makanya tuh disertasi aku adaptasi artis menghadapi transformasi digital ya, jadi kita memang udah teruji, kita sekeluarga udah teruji deh, siap mental, kurang mental lagi. Kita tuh ada dua dunia, dunia nyata sama dunia. Hari ini kita disukain, besok bisa di siniin, itu udah biasa lah. Jadi ya menurut aku ya itulah hidup di era sekarang. Intinya gini, apapun yang sekarang mungkin lagi jadi suatu berita, ya baiknya kita hadapi secara dewasa dan bijaksana aja. Bijaksana, karena aku mudah-mudahan, aku yakin keluarga intiku harusnya tidak punya sifat yang ada menyindir orang lain atau nulis-nulis status yang kayak gitu. Harusnya kita tidak seperti itu ya, yang aku yakin dari anak-anakku. Jadi kalau memang ternyata ada berita-berita lain seperti itu, tuh jujur kita belum ngobrol sama mereka juga, karena benar-benar ketemu aja tadi kan sekilas gini. Kita juga habis pergi lama dari Jawa, jadi dari Surabaya jadi Jawa ada hang nih. Jadi ya doain lah, mungkin apa pokoknya didamaikan guys, jauh lebih baik. Terlalu apa-apa di story. Makanya jangan suka ngomong-ngomong gitu netizen. Sebenarnya kalau fans kita sih enggak, biasanya orang-orang yang bukan ngefans kayaknya deh. Atau dia belaga ngefans tapi dia bilang ngomong gitu. Kalau fans kita nggak pernah kayak gitu. Semua itu tidak
hanya berdampak pada Atta dan Aurel saja, tapi juga kepada Ashanty. Lalu seperti apa kondisi terkini psikologis Atta dan Aurel usai dihujani hujatan netizen? Dan seperti apa juga support yang diberikan Ashanty untuk keduanya agar sabar dan tetap tenang dalam menghadapi hujatan netizen? Krisdayanti juga ikut memberikan nasihat kepada menantu dan anaknya. Pesan apa yang disampaikannya untuk Atta dan Aurel agar bijak dalam menyikapi hujatan netizen? Dan seperti apa juga tanggapan dari pihak keluarga Fuji Haji Faisal dan juga tanggapan dari keluarga almarhumah Vanessa Dodi. Haji Faisal ungkap hubungannya dengan Atta Halilintar usai minta maaf. Haji Faisal mengungkap hubungannya kini dengan Atta Halilintar usai suami Aurel Hermansyah ini meminta maaf kepada dirinya. Haji Faisal menegaskan bahwa hubungannya dengan Atta sejak awal tidak pernah bermasalah. Keduanya bahkan berhubungan dekat. Kalau hubungan dengan Atta sejak dari awal baik-baik saja, kita gak ada persoalan yang buat kita pecah jauh atau meregang, jelasnya dikutip kabar netizen 62 pada Senin, 19 Agustus 2024. Bahkan, Haji Faisal dan keluarganya terutama anak-anaknya sendiri telah menganggap Atta sebagai sahabat dekat. Selain itu, ayah 3 anak ini mengaku bila hubungannya dengan Atta merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Jadi selama ini hubungan itu saling menguntungkan, imbuhnya. Sekali lagi, dia menegaskan bila kini tidak ada permasalahan antara dia dan juga Atta. Ada postingannya dari Atta juga tuh ya. Halo Dodi Sudrajat. Nah, pesan aja untuk Dodi Sudrajat, obatnya jangan lupa diminum. Nah, soalnya kalau lupa diminum banyak efek sampingnya seperti ini, ngawur. Nah, ini menurut penilaian saya sendiri sebagai netizen. Menurut saya Vanessa di sana bukannya menangis, bukannya bersedih, malah dia bahagia banget. Bahagia si Gala itu hak asuhnya jatuh ke tangan keluarga almarhum dari suaminya. Kalau jatuh dari keluarganya si Dodi Sudrajat, aduh parah sekali. Didikannya ya parah sekali. Nah, untuk kalian ya berdoa ya, yang nonton ini berdoa lah ya, kalian dihindari dari orang tua seperti ini. Nah ini ya, Dodi Sudrajat ini tipe-tipe laki-laki mokondo gitu. Penampilan Fuji yang selalu memukau dengan kulit kecoklatan tan skin semakin menarik perhatian banyak orang. Baru-baru ini Fuji mengunggah konten terbaru yang langsung mendapatkan banyak respon positif. Konten tersebut telah mengumpulkan 328.000 likes, 3.400 komentar, dan disimpan oleh 11.000 pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa gaya fashion Fuji sangat disukai oleh banyak orang dan menjadikannya inspirasi bagi para pengikutnya. Penampilan Fuji yang selalu segar dan trendy dengan tan skin semakin memperkuat daya tariknya di dunia media sosial. Ada trauma juga sih buat ngurusin itu, ada trauma ya. Kadang harus ngumpul mental dulu gitu. Gak ada itikat lagi di sini. Itu tolol. Kenapa? Karena gue benar-benar kecewa. Kecewa banget sama lu. Yang melibatkan Atta Halilintar dan Fujian terus berlanjut dan kini sampai pada titik yang semakin menyakitkan. Atta, yang sebelumnya dihebohkan dengan video TikTok yang diduga menyindir Fuji, kini harus menghadapi serangan balik yang cukup serius setelah Fuji mengunggah video balasan yang dianggap pedas dan penuh pernyataan yang tajam. Reaksi dari warganet juga semakin mengguncang suasana, menjadikan situasi ini tampak semakin nyata dan menegangkan. Dalam video balasan yang diunggahnya, Fujian menyampaikan sindiran yang lebih menyakitkan kepada Atta. Dalam sebuah parodi yang mengolok-olok perilaku Atta, Fuji mengeksplorasi tema seorang ustadz yang tampaknya alim di depan publik tetapi berperilaku genit dengan perempuan di belakang kamera. Tunaikan pesan dengan bijak, bukan sekadar pencitraan, ucap Fuji dalam video tersebut, yang langsung menarik perhatian dan respons dari publik. Video balasan Fuji mendapatkan banyak pujian dari para penggemarnya. Banyak yang menganggap bahwa gaya humor yang disampaikannya bisa menyampaikan pesan kritik tanpa harus mengkonfrontasi secara langsung. Fuji tahu benar bagaimana cara membalaskan sindiran dengan cara yang elegan, tulis salah satu komentar di media sosial, mencerminkan dukungan kuat dari fansnya. Sementara itu, situasi menjadi semakin diperburuk bagi Atta Halilintar. Hujatan yang dilontarkan oleh warganet terus berdatangan,
sesaat setelah publik melihat video viral Fuji. Atta tidak seharusnya menyakiti orang seperti itu. Kami tidak akan bisa memaafkan, demikian komentar pedas yang sering kali muncul di kolom komentar media sosial Atta. Keluarga Atta juga tidak bisa luput dari sorotan media, dan mereka pun mendapat tekanan yang tinggi. Di tengah ketegangan ini, Aurel Hermansyah, istri Atta, harus merasakan dampak psikologis yang serius. Setelah melihat rumah mereka dilempari telur busuk oleh orang yang tidak dikenal sebagai bentuk protes, Aurel mengalami kecemasan yang luar biasa. Rasa cemas ini sulit untuk dijelaskan. Saya merasa hidup kami tidak aman, ungkap Aurel. Karena kondisinya yang semakin parah, Aurel bahkan merasa perlu untuk berkonsultasi dengan psikolog demi mengatasi trauma yang dialaminya. Sebagai seorang istri, Aurel merasakan betapa beratnya menghadapi serangan dari penggemar Fuji dan situasi yang menimpa keluarganya. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa semua tekanan ini dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Saya ingin suami saya berbuat lebih baik, tetapi situasi ini sangat membuat saya stres, ujarnya sambil memegang pipi yang basah oleh air mata. Dari sisi Fuji, reaksi positif yang diterimanya dari video sindiran menunjukkan bahwa ia telah berhasil mengubah situasi menjadi kesempatan untuk merebut simpati publik. Saya hanya ingin membela diri dan menunjukkan bahwa saya tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Kami semua punya hak untuk dihormati, ujarnya ketika menjelaskan alasannya membuat video tersebut. Semakin banyak pendukung yang muncul untuk Fuji, menandakan bahwa warganet bersatu untuk memberikan semangat kepada artis muda tersebut. Sementara itu, warganet yang mengaku pendukung Atta menjadi semakin emosional, mempertahankan pendapat mereka tentang tindakan Atta tanpa menyadari dampaknya yang lebih luas. Wow, ini lagi viral ya kan guys, lagi trending di jagat hiburan TikTok. Wajah boneka Barbie-nya Fuji lagi trending ya kan. Nah, jadi di sini para yang nggak suka sama Mbak Fuji ini, atau para deterjen yang selalu julid sama Fuji, mengatakan Fuji auranya maghrib lah, dia tenar karena jalur duka lah, apalah inilah begonolah kan gitu ya kan. Jadi semakin deterjen yang julid, yang ngomong apa-apalah, semakin banyak rezekinya Mbak Fuji. Aku sih sebenarnya aku nggak pes-pes banget sih sama Mbak Fuji. Cuman kalau diginikan, setiap aku lihat di akun TikToknya ada komen-komen, Instagram banyak, ada aja deterjen yang suka apa gitulah, mengatakan ini gitulah gitu. Jadi apa sih, kenapa sih ada orang iri-iri seperti itu kan? Itu kan udah rezeki dia ya kan. Toh sebelum dulu kejadian mbaknya itu meninggal, dia kan memang udah dari dulu memang cantik, bawaan aura wajahnya itu kan memang udah cantik, udah nampak lah berkelas gitu kan gitu. Apalagi sekarang ya kan, semakin dia banyak yang mengapain dia kayak gini lah ya kan, dibuat orang lah mukanya seperti Barbie kan, banyak tawar-tawarannya sama dia itu, endorse lah apalah semua macam lah kan. Jadi yang membuat itu pun ya mungkin ya kena imbalannya juga kan gitu. Jadi berkah buat orang sebenarnya, sesuailah namanya sama dia, Fuji. Banyak yang memuji gitu, walaupun ada juga yang selalu ngata-ngatain dia. Semakin banyak yang rendahin, semakin banyak rezeki, tapi tetap rendah hati. Artis yang selalu bersinar, ya kan guys. Jadi para netizen yang nggak suka sama Mbak Fuji, udahlah, pokoknya untuk apalah diapain, dibilang-bilang artis populer karena jalur duka, ya kan. Takdir udah ada yang ngatur semuanya, perjalanan hidup kita. Jadi biar bagaimanapun kita, itu udah takdirnya dari Allah, ya kan.
Jadi kita nggak usah apalah gitu. Pokoknya kita atur aja lah diri kita sendiri, kayak mana kan gitu. Kita benahi diri kita, biar bagus juga rezeki kita ya kan guys. Udah dulu ya kan guys. Hanya itu, pokoknya Fuji is the best lah. Oke? Bisik-bisik tetangga, bisikin dong. Nah guys, kabar terbaru datang dari Atta Halilintar ya guys. Jadi kabarnya, gue barusan tadi ngeliat di YouTube gitu ya, kalau Atta Halilintar udah melakukan telepon, video call gitu ya ke Pak Haji Faisal untuk minta maaf atas kegaduhan yang terjadi selama 1 minggu terakhir nih guys. Nah gitu dong buat Atta Halilintar, jujur ini merupakan suatu tindakan yang sangat terpuji gitu ya, karena lo berani banget atau lo dengan secara gentleman gitu ya untuk meminta maaf ke Pak Haji Faisal. Walaupun mungkin ya kejadian kemarin itu merupakan suatu kesalahpahaman gitu ya, tapi pada intinya karena netizen sudah ikut campur dengan urusan ini, dengan postingan ini, jadinya semua urusan jadi kegoreng-goreng dan jadi runyam gitu ya. Tapi pada intinya gue mendoakan semoga hubungan antara Atta Halilintar dan juga keluarga Haji Faisal beserta Fuji dan juga Fadly Faisal semua kembali normal, kembali baik gitu ya. Jadi tidak ada lagi clash-clash, tidak ada lagi keributan-keributan yang terjadi, karena jujur aja sebelumnya kan kalian sudah kenal secara personal juga, jadi sebaiknya mungkin lebih menjaga hubungan baik antara dua keluarga ini aja sih. Pada intinya gue happy banget melihat kejadian ini gitu ya. Jadi ada foto gitu ya, video call antara Pak Haji Faisal dengan Atta Halilintar gitu ya. Dan juga Atta Halilintar pun melakukan permohonan maaf lewat WhatsApp ke Pak Haji Faisal. Pada intinya ini merupakan suatu tindakan terpuji dari Atta Halilintar. Dan semoga kita bisa banyak belajar lagi dari kasus ini. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Mungkin kalian punya komen, please leave your comment below. Thank you guys for watching. I'll see you on my next video. Thank you guys. Mohon maaf TikTok ya. Mohon maaf. Aku di sini bukan cari kegaduhan, bukan cari masalah ya. Ini lagi-lagi berita ya. Baca. Takut ya langsung hapus videonya. Atta menghapus VT-nya tentang Fuji dikatain badut karena capek mendengarkan hujatan netizen. Sebenarnya ini benar ya. Aku nggak ada berpihak si A sama si B. Aku di sini tiang tengah. Sekali lagi saya katakan aku di sini tiang tengah. Ya. Ini benar, berita ini benar. Aku juga udah cari sumbernya. Memang kakak Atta udah hapus video yang jangan ya dek, yang itu yang viral itu ya. Tapi gini loh teman-teman, kadang netizen ini loh yang mengadu domba ya. Baik fansnya si A, baik fansnya si B ya. Kalau untuk hubungan ya, untuk hubungan Fuji sama kakak Atta Halilintar sama keluarganya semua, itu baik kok. Nggak ada masalah apa-apa. Cuman kadang mulut netizen ini ya, kadang aneh-aneh loh. Masalah yang kayak gini dibuat viral, masalah kayak gini dibuat viral. Tadi aku kan buat VT yang terbaru kan. Terus tahu nggak apa komen netizen? Katanya aku snuzun lah, saya fitnah si Atta lah, saya husnuzon sama si Atta lah. Why? Buka mata-mata. Makanya mulut netizen ini ya, maksudnya gini, berpikir dulu sebelum bertindak ya. Aku juga buat VT kayak gini, aku juga nggak mau dong buat sembarangan gitu loh ya. Aku nggak ada maksud ngejatuhi siapa-siapa, nggak ada. Itu yang saya buat VT itu kan saya sudah jelaskan ya, makanya nonton sampai akhir ya. Saya jelaskan itu VT yang saya baca di kolom komentar netizen ya. Makanya saya ucapkan itu yang saya baca di kolom komentar netizen ya. Makanya jangan buat saya ini kayak usnujon. Nanti kamu dilaporin ya, nanti kamu dilaporin. Laporin kenapa? Emang aku buat maksiat? Emang aku begal orang? Gitu loh kira-kira ya. Aku juga di sini minta maaf kalau aku ada salah ya, baik tutur sapa saya, mulut saya, aku minta maaf ya. Memang aku ini kan fansnya Fuji, memang aku fansnya Fuji, benar. Aku mewakili Fuji, aku mendukung Fuji. Tapi kalau hubungan mereka saat ini memang baik-baik aja. Kadang netizen ini yang kurang ajar ya. Kalau bisa kita harus memilah dan memilih mana konten-konten yang menarik ya. Sekali lagi aku minta maaf ke Atta, aku minta maaf juga ke Fuji ya. Aku bukan ada maksud untuk pansos ya. Jadi hubungan sekarang mereka itu udah baik-baik aja, nggak usah apalagi diumbar-umbar lagi ya. Teman-temannya minta maaf ya. Kalau misalnya kita ini juga nggak enak juga ya. Oke? Stop ya, jangan ngebully orang ya, jangan ngehujat orang. Aku nggak ada sini maksud ngehujat siapapun ya.
Terima kasih udah nonton konten aku ini ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum utiku sayang. Ini haji 1 bulan. Mau minum kunyit campur madu dulu ya. Biar kuat hadapi kenyataan. Ya, semangat utiku ya. Pokoknya apapun yang mereka bilang, apapun itu diam aja ya. Goyang-goyang TikTok saja. Ya. Doain Aji ya. Biar Aji bahagia juga bersama Uti. Atta Halilintar terus dikuliti kesalahannya oleh netizen, bahkan video lamanya kembali viral di media sosial. Tak sedikit komentar pedas yang menghujat wajah dan penampilan Atta Halilintar begitu berbeda. Ternyata dirinya adalah YouTuber yang terlahir dari keluarga sederhana. Kehidupan Atta juga disebut jauh dari kata mewah. Terlihat dalam video itu, Atta Halilintar dan keluarganya tampak tinggal di rumah yang biasa. Konten yang dibuat pun hanya berbagi mie goreng. Ia selama ini tidak terpancing. Mudah-mudahan kalau beritanya nggak bikin terpancing, harusnya nggak. Dalam kurung, terpancing, Anang Hermansyah menambahkan. Anang mengimbau agar masalah ini tidak lagi dibahas. Apalagi, Atta juga sudah berkomunikasi dengan keluarga Haji Faisal. Teman-teman sudah tahu kan sudah ada komunikasi, maka jangan dibakar lagi, ujarnya. Anang menambahkan, Aurel dan Atta sudah dewasa untuk menyikapi permasalahannya sendiri. Halo cuy, Atta Halilintar akhirnya meminta maaf kepada Pak Haji Faisal di WhatsApp langsung. Japri coy. Gue bacain nih buat kalian. Ini lagi-lagi diposting di Instastory Instagramnya. Assalamualaikum Pak Haji Faisal, apa kabar? Semoga sehat selalu bersama Oma Gala, dan semua keluarga. Amin. Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir. Dan ini jadi bergulir kemana-mana sampai ada bawa-bawa yang lain. Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya. Menggoreng tidak baik kemana-mana. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan silap. Sekali lagi, dari hati yang terdalam, mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga. Itu isi dari chat Atta Halilintar ke Pak Haji Faisal, yang udah dibalas sama Pak Haji Faisal dan sudah saling memaafkan. Kalau kalian gimana nih? Kalian udah memaafkan Atta Halilintar atau belum? Nih kalau dari gue ya, ini dari perspektif gue. Ini pandangan gue dari awal permasalahannya Atta Halilintar. Yang pertama adalah ketika dia katanya nyindir Fuji di tren, jangan ya deh ya. Kan banyak yang bilang kalau ini nyindir Fuji. Ini kalau dari gue ya, gue nggak pernah sama sekali ngerasa kalau Atta itu ada niatan buat nyindir Fuji. Entah kenapa, gue berkali-kali ngeliat videonya, ya gue nggak pernah berpikir kalau Atta ini nyindir Fuji. Itu kan emang tren yang lagi rame. Mungkin kebetulan aja. Gue masih percaya kalau sebenarnya di situ Atta nggak ada niat sama sekali untuk nyindir Fuji. Ini gue. Kalau yang kedua tentang Instastory Instagram yang bawa-bawa nama almarhumah Vanessa Angel. Gue sekali lagi berpikir kalau Atta nggak ada niat buruk atau niat jelek kepada siapapun di situ. Walaupun dia angkat itu Instastory, sama sekali gue nggak berpikir kalau Atta tuh ada niat buruk di situ. Cuma gue rasa ini menjadi sebuah kesalahan juga nih Bang Atta, ketika lu ngangkat sesuatu yang sebenarnya udah lama dipendam sama keluarga, jadi keangkat lagi, jadi ke blow up, jadi keangkat. Apalagi masalahnya masalah yang sangat sensitif. Dan masalah sensitif ini dan Instastory-nya Bang Atta bikin salah satu keluarga monster jadi keluar lagi. Tuh. Ya kan, jadi ke-up lagi, jadi naik lagi, jadi diungkit-ungkit lagi, padahal orangnya udah nggak ada. Jadi yang ada di pikiran gue adalah Atta Halilintar nggak ada niat jahat sedikit pun, nggak ada niat buruk sedikit pun. Yang mungkin yang dia bilang ke Pak Haji Faisal itu adalah benar, tapi salah langkah di waktu yang kurang tepat. Bahkan nggak tepat sebenarnya, kalau bisa yang nggak usah diangkat gitu. Salahnya di situ aja. Kalau menurut kalian kayak gimana cuy? Kalau itu menurut pandangan gua. Kalau menurut pandangan kalian berbeda, ya nggak masalah. Kan kita di sini sharing. Itu pikiran positif gua tentang
postingannya Atta. Apa kalian sepemikiran sama gua? Atau kita kali ini beda pemikiran? Sama bagus, nggak sama ya juga nggak apa-apa. Setiap orang kan emang pikirannya beda-beda, nggak bisa dipaksa buat sama. Yang penting kita bareng-bareng di sini, komen di sini, sharing di sini, sama-sama, nggak usah ada keributan, damai, peace, sikat, bye. Halo netizen, dengar-dengar Bang Atta diboikot ya? Kok saya senang ya? Mundur Wir, nggak makan nggak senggol, salah, nggak senggol nggak makan. Tapi asli ndak itu? Diboikot asli ndak? Makanya jangan terlalu songong ya, atau kayak bikin konten yang aduh gimana nih mau jelaskan. Ampun tak, astaga. Cek, tenang, harus tenang ya, hadapi dengan senyuman. Sudah menghina sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Anda berhadapan dengan seluruh masyarakat Indonesia. Setiap orang punya cara sendiri untuk bisa menyikapi permasalahan yang ada ya. Setiap orang pasti punya cara. Insiden memalukan menimpa pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat mereka berniat untuk mengklarifikasi isu yang berkembang di podcast Close the Door yang dipandu oleh Deddy Corbuzier. Namun, bukan klarifikasi yang mereka dapatkan, melainkan penolakan dari Deddy yang dengan tegas mengusir mereka dari studio. Kejadian ini menandai semakin dalamnya keterpurukan Atta yang belakangan ini menghadapi banyak masalah. Setelah video yang diunggah oleh Atta yang diduga menyindir Fujian dan mengangkat aib almarhumah Vanessa Angel, nama Atta Halilintar semakin terpuruk. Banyak pihak merasa tersakiti oleh pernyataannya, dan situasi ini memperburuk reputasi di mata publik. Cacian demi cacian dari netizen terus berdatangan, menambah tekanan terhadap Atta dan Aurel. Dalam sebuah wawancara sebelumnya dengan media, Deddy Corbuzier secara terang-terangan mengecam perilaku Atta. Makanya saya tidak mau menerima Atta dan istrinya datang ke rumah saya. Tak ada ruang untuk orang seperti Atta, tegas Deddy ketika awak media menanyakan ketidakhadirannya di acara podcast. Ucapan ini mencerminkan sikap Deddy, yang telah lama bersikap vokal terhadap tindakan yang dianggapnya tidak etis. Ketika Atta dan Aurel tiba di lokasi podcast, mereka tampaknya berharap untuk mendapat kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi mengenai situasinya. Namun, setelah beberapa menit usaha mereka untuk berbicara, Deddy Corbuzier dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak bersedia mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Tidak ada yang bisa menjelaskan keadaan ini, ujar Deddy sambil menghardik, menunjukkan bahwa ia sudah dibuat muak dengan situasi yang dihadapi Atta. Atta dan Aurel dengan jelas menunjukkan ekspresi kaget dan malu. Wajah mereka merah, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa saat Deddy membalikkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Insiden ini menjadi viral di media sosial, dengan banyak netizen membahas ketidakpuasan Deddy terhadap kelakuan Atta. Karma memang benar-benar ada, semakin besar yang kau buat, semakin besar pula yang akan kau terima, tulis netizen dalam salah satu komentar. Membaca berita tentang Deddy mengusir mereka semakin memperkuat stigma negatif terhadap Atta. Sebelumnya, masalahnya dengan KPI yang juga resmi memutuskan kerjasama dengan Atta pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 hanya membuat keadaan semakin parah. Banyak yang sependapat bahwa sikap Atta sudah sangat melampaui batas, dan sanksi yang diterimanya adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Deddy adalah refleksi dari banyak orang yang merasa kecewa dengan Atta saat ini. Saya merasa bersimpati pada mereka yang merasa terpukul oleh tindakan yang tidak baik. Ini adalah pengingat penting bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, komentar seorang pengamat media dari industri hiburan. Dengan semakin tidak diterimanya oleh kalangan sahabat dan rekan artis, tentu tidak mudah bagi Atta dan Aurel untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Banyak dari penggemar mereka juga mulai menjauh, dan harapan untuk memperbaiki citra tampak semakin tipis. Apakah akan ada jalan bagi Atta untuk memperbaiki situasi ini atau justru sebaliknya, akan terus terpuruk dengan setiap langkah yang dilakukannya? Adu outfit Alia Mas Said dan Fuji pakai kebaya rayakan HUT RI. Sejumlah selebriti tanah air datang langsung untuk mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN. Sebut saja Alia Mas Said yang sukses menjadi perbincangan. Hadir bersama Tarik Halilintar, busana Alia menuai sorotan. Alia tampil elegan dalam balutan busana bernuansa coklat.
Alia menggunakan kebaya dari karya desainer Anggi Asmara. Kebaya coklat ini dipadukan dengan kain sarimbit bercorak batik senada dengan sang suami. Penampilan Alia ini ramai dibanding-bandingkan dengan Fuji yang juga sempat mengunggah konten menggunakan kebaya. Meski tidak hadir langsung ke IKN mengikuti upacara, namun penampilan Fuji dalam unggahannya cukup menyita perhatian. Fuji memamerkan skill make-up-nya. Fuji mengenakan kebaya warna merah menyala. Selain itu, dia juga memakai cepolan yang senada dengan warna bajunya. Tidak hanya kebaya, Fuji sempat membagikan sebuah video dalam Instagramnya. Fuji terlihat mengenakan baju merah putih yang cukup terbuka. Terlihat Fuji baru saja melakukan perawatan rambut di sebuah salon. Woi coy, lagi kesel ya? Lagi meradang? Kena boykot ya? Makanya jadi orang jangan songong coy. Harta baru secuil aja lo, laguannya tengil bener. Coy, masih mending lo diboykot sama satu orang, itu aja udah kelimpungan lo. Bagaimana lo kalau diboykot sama jutaan manusia lo, plus diboykot sama Tuhan? Kebayang kan? Atta Halilintar kehilangan 2 juta followers setelah kemarin dihujat netizen. Hal itu karena permintaan Nikita Mirzani agar banyak orang yang unfollow ke akun Atta Halilintar. Padahal penghasilan Atta bisa sampai 2 digit per sekali posting. Dirinya sangat menyesal jika apa yang dia lakukan bakal berdampak pada followersnya. Atta pun kembali melakukan permintaan maaf yang kedua kalinya kepada netizen dan pengikutnya. Semoga semua ini yang terakhir saya melakukan kesalahan fatal. Hai, lu udah tahu belum berita tentang Atta Halilintar yang diboykot sama MNC? Berseteru sama Pak Heri Tanu. Karena kalau lu belum tahu, kita nggak bakal nyambung-nyambung nih obrolan, oke? Jadi gini ceritanya, karena kontroversial dari Atta Halilintar dari video yang soal senggol Fuji, terus ngeungkit aib dari almarhumah Vanessa dengan repostannya di Instastory gitu ya. Nah, keluarlah kebijakan dari seorang Bapak Heri Tanu ini yang bilang ngeboikot si Atta Halilintar gitu. Ditanggapin lah sama si Atta Halilintar ini, pas ditanya pers, keluarlah statement dia. Statement lu jadinya digoreng nih sama pers juga, yang mengatakan bahwa ada sifat ancaman ke Bapak Heri Tanu nih, dengan berkata bilang akan ngebongkar rahasia-rahasia. Kalau ngeboikot kalian semua, gue akan ungkap rahasia. Penasaran juga sih maksudnya itu apa rahasianya, tapi itu nanti aja ya. Nah, sampailah di telinga Bapak Heri Tanu gitu lah ya kan. Gak terima lah nih, emosi juga nih si Bapak gitu ceritanya. Nah, ada rencana pelaporan polisi gitu. Aduh, gue gak ngerti ya, udah dari video kontroversial lu soal senggol Fuji lah, ngungkit aib almarhumah lah, sekarang MNC. Lu kenapa sih bang? Serius deh, gue tuh mau nanya, lu tuh ada apa gitu loh? Apakah lu under pressure sampai lu tuh nggak bisa kontrol diri juga? Lu ada apa? Mendingan lu diem deh, diem gitu loh. Kalau lu udah tahu statement lu tuh bakal digoreng, bikin kontroversi, mendingan lu diem. Karena kasihan keluarga lu juga yang bakal dibawa-bawa sama netizen raya ini gitu loh. Udah ye, jangan rusak citra lu makin jauh gitu. Better lu sekarang diem, lu simak, lu minta maaf kalau memang lu udah salah. Kagak dosa bang minta maaf kalau memang kita ada salah gitu loh. Andai kata pun kita nggak tahu salah kita apa, udah kita ngalah. Ngalah bukan berarti kalah bang. Udah ye, lu mendingan minta maaf ya, biar nih suasana kagak makin runyem. Ye, gue juga nontonnya berita-berita tentang lu semua nih di FYP gue itu runyem sendiri juga gue, kayak gue tuh bingung lu kenapa. Udah ye, semoga baik-baik aja ye. Darius Sinathrya ungkap sifat asli Atta Halilintar. Ama Atta Halilintar masih menjadi perbincangan netizen. Berawal dari kontennya yang diduga menyenggol Fuji, hingga postingannya terkait mendiang Vanessa Angel. Kini, masa lalu Atta turut diperbincangkan. Salah satunya adalah sifat suami Aurel Hermansyah ini kepada rekan-rekannya. Usut punya usut, Darius Sinathrya ternyata sempat membongkar tingkah laku Atta beberapa waktu lalu. Darius mengungkap bila Atta merupakan sosok yang datang hanya saat dia butuh saja. Kita menghindari orang-orang seperti Atta yang datang kalau ada kepentingan doang, kata Darius dengan nada bercanda dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Darius menambahkan, biasanya Atta tidak terlihat batang hidungnya saat keperluannya dengan teman-temannya sudah terpenuhi. Habis selesai kepentingannya dia nggak pernah datang lagi, tambahnya.
Darius juga mengungkap bila Atta juga jarang muncul dalam grup percakapan mereka. Ayah 3 anak ini sampai bercanda akan mengeluarkannya dari grup obrolan. Emang nggak kamu yang urus sebelah sini? Karena ada mata investasi kayak gede banget. Boleh bully gue sepuasnya, tapi kalau lo bully anak-anak gue, lo hadepin dulu gue. Semoga kesalahan Atta dimaafin apapun itu. Asanti. Gini ya Mbak, kita sama-sama ibu. Jadi gini, mana yang membuli anak Anda, mana yang memberikan kritikan kepada anak serta menantu Anda. Jika memang anak Anda, Aurel, dan juga menantu Anda, si Atta, itu di posisi yang benar, terus dibully netizen, baru Anda koar-koar. Tapi kasusnya beda. Atta dan Aurel itu nyenggol si Fuji. Saya bukan fansnya Fuji, tapi di sini saya sebagai orang tua, kebetulan Fuji itu juga anak perempuan, disenggol terus sama menantu serta anak tiri Anda. Yo, kita samakan aja lah. Kita sebagai perempuan, kita sebagai ibu, kepiye rasane? Dibalik wae Mbak, seandainya si Fuji itu yang nyenggol Aurel, yang nyenggol si Atta bagaimana? Gitu loh. Jadi Anda berhak ndadani menjadi tameng si Atta serta Aurel, tapi dilihat dulu anak Anda salah atau tidak, gitu loh. Patut dibela atau tidak. Ingat, Anda jadi orang tua juga harus bijak. Ojo belani tok, tapi mengerti bagaimana pola tingkah anak Anda. Patut dibela atau tidak, patut dinasehati atau tidak. Atta itu seorang public figure, seorang artis, begitu juga Aurel. Tidak sewajarnya atau tidak selayaknya mereka punya mulut seperti itu, nyinyir ke orang lain, apalagi orang yang sudah meninggal. Ira-irane wong Jawa ya Mbak, malah justru kita itu menutupi aib orang yang sudah meninggal. Jangan mengumbar aib orang yang meninggal. Karena apa? Lepas soparane jembaro kubure, suatu saat kita juga akan meninggal Mbak, cepat atau lambat. Dan kita punya aib juga loh di dunia ini. Nggak ada yang sempurna. Atta pun punya aib, Aurel pun punya aib. Nggak usah ngorek-orek aib orang lain gitu loh. Kalau Anda sebagai ibu yang baik, nasihati anak serta menantu Anda. Arahkan ke hal-hal yang baik juga. Gitu aja. Nggak usah sok-sokan malah Anda belagu mentang-mentang Anda orang kaya. Tidak boleh disenggol anaknya. Salah. Justru dengan netizen itu nyenggol anak Anda, berarti posisi anak Anda serta menantu Anda salah. Emang ada Fuji versi saset? Ya pasti ada dong. Nggak mungkin dong nggak ada ya. Nih mari kita lihat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang nomor 3 ini jualan keripik ya. Mirip Fuji juga sih. Nomor 1 juga, ini kan lagi acara 17-an Agustus ya. Jadi kan banyak banget yang nge-tag si Fuji karena 3 perempuan ini digandeng-gandang mirip dengan Fuji. Menurut gua ya, menurut pendapatan saya, nomor 1 itu mirip banget sama si Fuji ya. Teman-teman bisa dibantu di kolom komentar kira-kira yang nomor 1 atau nomor 2 atau bahkan nomor 3 yang mirip dengan Fuji. Ya, bantu di komen ya. Menurut saya itu 7 orang katanya mirip dengan kita. Itu benar nggak sih, atau fakta atau mitos sih, benar nggak? Ya kalau memang benar alhamdulillah. Dan katanya kalau 7 orang udah ketemu ya kembaran kita, katanya keluar naga. Aku nggak tahu keluar naga apa, aku juga kurang tahu ya. Oke, saya fansnya Fuji, saya mengidolakan Fuji. Terima kasih. Mundur Wim. Gak nyenggol gak makan. Gak ini gak makan. Lo dalam sehari 2 juta followers lo mengurang. Karena apa? Karena nyinyirin orang terus. Ngapain? Mikirin orang, nyinyirin orang gak guna. Ingat, lu hebat, lu kaya karena followers lo. Netizen. Nah sekarang lu nyinyirin orang, drastis turun kan. Lu lihat si Fuji, dia mah asli
nggak ada yang namanya gimana-gimana. Malah dia santai aja, santai kalau dia mah. Ya. Dinyinyirin bodoh amat, malah dia bikin video yang wow keren untuk lo yang nyinyir. Ingat kita main di medsos tuh yang apa ya, yang bijak, jangan nyinyirin orang, ngomongin orang, masa lalu orang. Ingat, semua orang tuh punya masa lalu, semua orang tuh punya kehidupan yang lalu, ya kan? Nah, jadi stop yang namanya lu nyinyirin orang, ya kan? Nggak nyenggol, nggak makan. Gimana sekarang? Udah nyenggol? Udah bisa makan belum? Enak kan tak diboikot? Enak kan tak sekarang terkenal karena dihujat? Enak kan tak sekarang nyenggol orang baik, ya kan? Dan enak kan tak sekarang nyenggol almarhum? Nah, itulah sebab dan akibat. Sudah nyenggol kan? Berarti sudah makan kan? Kenyang. Makanya tak berhati-hatilah dalam berbicara, berhati-hatilah dalam membuat konten, dan berhati-hatilah dalam membuat statement. Ya, Anda itu public figure. Oke, ini buat Ata ya. Jangan ya tak, kalau nyenggol orang baik itu nggak baik ya tak. Ya, nggak nyenggol, nggak makan. Nah sekarang nyenggol kan? Gimana? Sudah makan belum sekarang? Atau mau tak suapin? Nah, oke ya tak. Jangan ya tak. Nggak baik nyenggol orang baik. Apalagi si Fuji sama Vanessa yang udah almarhum. Nggak boleh ya tak. Dilarang. Oke? Nggak boleh ya tak. Nyenggol-nyenggol ya. Nanti nggak makan beneran loh. Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu. Informasi kali ini yaitu Geni Faruk tak terima anaknya yakni Atta Halilintar diboikot oleh KPI gara-gara Fuji. Geni Faruk banjir hujatan usai membela anaknya yaitu Atta Halilintar terkait sindirannya kepada Fuji dan Vanessa Angel. Seperti yang kita ketahui, Atta Halilintar dituding telah menyindir mantan pacar Tarik Halilintar melalui sebuah akun TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya. Dalam konten Jangan Ya Dek Ya tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran, tapi tak kunjung dikenalkan kepada pihak keluarga dan berujung kandas. Sementara itu, usai netizen tahu bahwa Geni Faruk membela putranya yang salah, kini Geni Faruk disentil oleh banyak netizen dan Atta pun tak terima. Atta Halilintar mengungkapkan perasaannya saat mengetahui ibunya Lenggo Geni Faruk disentil oleh warganet. Beberapa waktu yang lalu nama Lenggo Geni Faruk atau yang kerap disapa Geni Faruk sempat menjadi bahan bulian warganet di media sosial. Ungkapan Geni Faruk itu sontak membuat geger warganet yang menyaksikan acara tersebut. Hingga kemudian Geni Faruk menjadi bahan bulian warganet di media sosial. Melihat ibunya jadi bahan bulian warganet, Atta Halilintar pun akhirnya angkat bicara. Saat ditanyai soal tanggapannya sebagai anak, Atta Halilintar mengaku sangat sedih. Namun putra sulung Geni Faruk itu tidak ingin larut dalam kesedihannya setelah melihat keikhlasan dan ketegaran sang ibu. Respon tak terduga-juga ditunjukkan oleh Aurel Hermansyah saat ditemui awak media kemarin. Ungkapan hatinya yang diluapkan di media sosial mendapatkan perhatian luas pasca dirinya menjadi target hujatan haters. Hujatan ini dipicu oleh postingan video suaminya sendiri yakni Atta Halilintar yang berjudul Jangan Ya Dek Ya, yang diduga netizen menyindir Fuji, mantan kekasih Tarik Halilintar. Aurel Hermansyah yang tak terlibat langsung dalam kontroversi tersebut merasa sangat terpukul oleh reaksi netizen yang membulinya.
Dalam curahan hatinya di media sosial, Aurel Hermansyah mengungkapkan kesedihannya. Nah, berikut informasi yang dapat admin sampaikan ke kalian semuanya. Sekian dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarwo, udah bibir monyong 5 cm. Sifat lu juga sama aja kayak Pengki. Coy, gua kasih tahu sama lu nih ya. Lu boleh benci sama seseorang, tapi orang lain yang kagak salah kagak perlu libar-libarkan. Apalagi anak kecil yang kagak tahu apa-apa, yatim pula. Entu lu sangkut-sangkutin, entu lu jadikan bantalan. Nyali lu tuh, aduh, nyali kacang bener sih coy. Lu punya otak kagak sih? Tuhan tuh kasih otak tuh jangan dijadikan pajangan doang coy. Lu pake. Aduh, udah bibir lu tongkrongin, sekarang otak lu aur-aurin. Bagaimana sih coy? Ingat, biar kata para penggemar lu ada ribuan, para pendukung anak yatim coy puluhan juta. Berani lu. Anang Hermansyah akhirnya beri tanggapan mengenai masalah postingan Atta tentang Fuji. Dengan nada marah, Anang mengatakan jika anaknya itu telah difitnah oleh netizen, padahal Atta tidak ada maksud untuk menjelekkan siapapun. Semua itu hanya konten biasa yang mengikuti tren. Saya sebagai mertuanya ikut prihatin sedang apa yang dialami Atta dan Aurel. Anang percaya mereka tidak mungkin melakukan hal itu. Teruntuk nih, Jarwo bin bibir monyong 5 cm. Berikut ame keluarga-keluarganya yang hampir sekuintal tersebut. Dengerin, ini gua bagian masyarakat yang bersuara. Coy, kemarin-kemarin saat lu berseberangan dengan seseorang perempuan, kita orang, para masyarakat ini yang menonton dagelan lu, mungkin ya masa bodoh amat sebagian ya. Tapi sekarang karena lu udah menyeberang nih, udah menyerempet ke hal-hal yang lain, udah menyentuh orang-orang yang tidak bersalah sama lu. Bahkan orang tersebut salah satunya adalah anak kecil yatim piatu pula. Ini kita masyarakat lo buat geram ini. Dengerin. Jarwo bin bibir aur-auran, dengerin baik-baik. Coy, lo boleh benci sama orang, tapi anak yatim jangan lo libatkan. Nyali lo jangan nyali kaleng dong. Kadang-kadang Atta Halilintar disebut kehilangan total 2 juta pengikut di TikTok. Hal itu karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Diketahui Atta banjir hujatan dari netizen usai diduga menyindir Fuji ketika membuat konten Jangan Ya Dek Ya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta juga kehilangan jutaan followers di TikTok imbas hal itu. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta sehingga sang YouTuber harus memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Bukan hanya di TikTok, Atta juga kehilangan followers di Instagram gara-gara masalah itu. Atta Halilintar memiliki akun Instagram @atta_halilintar yang dibuatnya sejak Juni 2012 dan sudah terverifikasi centang biru sejak April 2018. Jumlah followers Instagram Atta saat ini adalah 40,2 juta. Dilihat lebih detail, memang ada sejumlah penurunan followers di Instagram Atta sejak beberapa hari terakhir, diduga imbas konten sindir Fuji tersebut. Inilah jejak digital masa lalu Alia bersama sang mantan yang kembali beredar di media sosial. Alia yang kini disebut-sebut wanita mahal, kalem, dan elegan, ternyata masa lalunya mengagetkan.